Selamat malam semuanya. Di hari ini, hari ini spesial ya. Video di malam hari ini saya tidak akan membahas tentang fundamentalnya suatu perusahaan karena perusahaan ini sudah saya bahas fundamentalnya yaitu Akra atau PT AKR Korporindo sudah saya bahas. Cuman tadi sore lah ya, tadi sore siang itu jam jam 2 sampai jam 3 itu ada pemaparan public expose dari manajemen. Nah, bagi teman-teman seminggu ini tanggal 12 sampai tanggal 16 teman-teman bisa ikutin public expose-nya. Emiten-emiten apa aja, ketik aja idx.co.id /invest hub /public strip expose strip live strip 2022 terus tinggal milih. Nah, ini saya download dulu materinya yang tadi disampaikan. Ada beberapa hal yang menarik ya bagi saya ya. Dari jawaban dari manajemen yang hadir, yang memaparkan dan yang menjawab pertanyaan. Ada hal yang menarik di mana tadi itu ada Pak Haryanto selaku Presiden Direktur yang memaparkan bersama Pak Suresh Vembu sebagai direkturnya AKR yang hanya dua yang hadir memaparkan ya. Dimana perusahaan ini memang bisa dikatakan perusahaan yang kita energi ya, sektor energi. Ternyata perusahaan ini ada tiga pendapatan yang sangat mempengaruhi dari labanya atau net profitnya, yaitu di sektor ini perdagangan dan distribusi, lalu logistik dan lainnya, dan kawasan industri. Perdagangan dan distribusi jelas yang diperdagangkan dan didistribusikan itu jelas adalah bahan bakar ya tentunya. Bahan bakar dan logistik ya, pengirimannya dan kawasan industri ini yang menarik secara pendapatan, secara sales di Q2 2022 ini memang belum signifikan. Kalau kita lihat Akra, ini saya ulang sedikit pembahasan yang ada di fundamental, di mana labanya ini selalu naik. Bahkan di Q2 2022 ini labanya naik 74%. Laba netnya, net profitnya. Dan ini menunjukkan bahwa ya perusahaan masih bisa menjaga pertumbuhan labanya di tengah perubahan geopolitik dan situasi pandemi yang masih tidak menentu, dan ya bisa dikatakan baru restart lah. Terus meningkatkan inovasinya apa? Aslinya ini menurut saya inovasi dan gebrakan ini sudah dimulai sebelum-sebelumnya. Dan ini pun ya juga saya baru ketahui setelah tadi mengikuti public expose yang dilakukan oleh manajemen, Terus arus kasnya yang kuat ya, di mana juga ya uang kasnya juga bisa dicek di laporan keuangan, udah dipaparkan juga seperti apa, sudah saya jelaskan di videonya. Nanti saya akan taruh di akhir video pembahasan dari laporan keuangan si Akra ini sendiri. Tetapi yang menarik adalah poin di terakhir nih, kontribusi dan diharapkan dari penjualan tanah kawasan industri semester 2 2022. Mungkin poin ini akan saya lebih highlight di video pemaparan kali ini. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita melihat dari perdagangan distribusi bahan bakarnya, si Akranya sendiri, terus ya chemicalnya juga, kimia dasar, terus petroleumnya juga, dan logistiknya ya akan mengikutin yang namanya harga pasar juga ya. Harusnya dengan kenaikan dari gas itu juga akan mempengaruhi kenaikan laba dari si perusahaan tersebut pastinya. Tapi makin banyaknya yang kalau kimia dasar ya, makin banyaknya pula perusahaan-perusahaan besar yang muncul dan membutuhkan
kimia dasar ya, petrochemical yang dimiliki oleh Accra pastinya akan bertambah juga. Nah, yang menarik adalah sebuah industri yang mereka bangun. Nah, ini kerjasama segmen pandemi. Bentar, saya ke bawah, perusahaan MOPS, ya pengendalian distribusi. Nah, ini kerjasama dengan BP Petroleum. Terus, nah ini kawasan industri terintegrasi, kawasan ekonomi khusus JIPE Gresik, Jawa Timur. Nah, ini master plan-nya. Dan mereka, Accra ini sudah melakukan kontrak dan sudah menyiapkan capeknya sampai sebelum-sebelumnya 5-7 tahun terakhir, di mana ini master plan dari pembuatan dari kawasan industri terintegrasi di Gresik itu tadi. Ada metal cluster yang sini, lalu electronic cluster dan nomor 2 di sini. Nomor 2 di sini, lalu chemical cluster di sini 3. Lalu nomor 4 perihal energy cluster di sini. Nomor 5 perihal support and logistic cluster. 5 mana 5. Nah, di sini yang mensupport pastinya. Yang 6 infrastructure. 6 ini infrastrukturnya untuk bongkar muat yang dimaksud ya adalah. Nah, ini port state-nya. Ini port-portnya. Nah, ini yang kawasan bongkar unloading dari kapal terus ke muatan kontainer ke sini ya ini. Nah, ini semua ada kaitannya dengan yang dimiliki oleh Accra. Kenapa? Karena ini bentuk kerjasama Accra dengan Pelindo. Bentuk kerjasama Accra dan Pelindo, dan Accra ini mempunyai porsi yang lebih besar ya. 99%, Pelindo 96% lewat anak usahanya. Ini 99% tuh porsi ke anak usahanya ya. Dimana Accra di sini menunjuk PT anak usahanya Usaha Era Pratama Nusantara atau OEPN, lalu Pelindo dengan BJTI Port. Nah, keduanya ini mempunyai jenis usaha yang dua, membikin PT lagi, yaitu PT BKMS sama PT BMS. Ada yang kawasan industri sama kawasan pelabuhan. Ini kawasan industri, yang hijau ini kawasan pelabuhan. Skatnya dibedakan menjadi itu. Nah, Pelindo mempunyai porsi yang lebih besar saat di pelabuhan pasti, karena mereka yang bisa dikatakan lebih familiar lah, lebih dekat dengan dibandingkan si AKR itu sendiri. Sedangkan kawasan industri, nah ini karena hubungannya tadi si AKR punya namanya bisnis distribusi, logistik dan lain-lain. Nah ini porsi lebih banyak itu dimiliki oleh si AKR, itu 60% lewat UEPN. Tinggal dibalik aja, saat di kawasan industri Accra 60, Pelindo 40, lalu di pelabuhan diganti Accra-nya yang 40, Pelindonya 60. Yang menarik adalah totalnya ini tuh 3.000 hektar. 3.000 hektar, dan kemungkinan di 2022 dan 2023 ke depannya adalah capek dari Accra yang menurut pemaparan dari Pak Suresh Vembu adalah capeknya akan menurun, tidak sebesar kemarin-kemarin. Kenapa? Karena kemarin-kemarin adalah waktunya Accra buang duit untuk investasi. Saat ini 2022-2023 saatnya mulai memanen perlahan. Nah, yang dipanen itu apa? Yang dipanen adalah penjualan tanah yang ada di kawasan ini tadi, kawasan industri ataupun kawasan pelabuhan itu tadi. Nah, yang dijual untuk tahun ini kemungkinan adalah sudah mulai ada titik terang yang bagus. Hal itu tidak disampaikan memang, tetapi bisa dilihat dari Presiden Direktur sendiri Pak Haryanto yang kemarin
sudah sempat borong saham Akra sendiri. Pasti dia sebagai presiden direktur mempunyai penglihatan yang lebih dalam, karena dia yang dengan perusahaan, dia yang ngerti juga, pastinya lebih ngerti daripada kita seorang retail. Ya kita pasti akan menelaah, kemungkinan bisa saja sudah ada yang tinggal tanda tangan kontrak ibaratnya buat penjualan itu. Kemungkinan besar seperti itu kalau saya melihat ya. Dan secara pemaparan tadi sudah terlihat jelas bahwa keduanya ini akan concern juga perihal dividen payout rasionya itu konsisten di atas 50% untuk perusahaan. Jadi di tahun kemarin, tahun 2018 DPR-nya itu 61%, 2020 54%, dan kemarin juga di atas 50 juga 60%. Nah, perusahaan akan mencoba untuk terus konsisten di atas 50%. Di saat dia seorang presiden direktur dan juga direktur suatu perseroan berani mengomongkan seperti itu di publik, berarti ada bentuk keyakinan dan kepercayaan diri terhadap kinerja dari perusahaannya sendiri. Nah, hal ini menjadi hal yang bagus ya, ciri perusahaan yang mempunyai COGS mempunyai manajemen yang oke lah. Nah, ini pabrik-pabrik yang telah beroperasi ya di JP ini. Ada Cahaya Maju Lestari dengan ini yang punya Jarum Group, lalu Adimik Indonesia, Sari Roti, ini ada Waskita, ada Bank Indonesia, Pangansari Food Industry. Nah, ini bentuk-bentuk tanah-tanah yang sudah dibeli ya, Nah, dan seorang tadi pemaparannya adalah seorang Pak Presiden Direktur Haryanto mengatakan bahwa kemungkinan penjualan lahan akan up 19% tahun ini. Kalau kita melihat dari situ, kita sedikit membuka laporan keuangannya dulu. Kalau kita buka sedikit laporan keuangan dari Akra, di mana beliau berani mengatakan naik dari penjualan itu 19% dari kawasan industri ya. Berarti ada sebuah angka yang sudah terlihat ya, bahwa ada uang di situ yang udah pasti ada. Tinggal segmen yang lain gimana, siap nggak untuk menaikkan juga labanya. Kalau kita cek di sini, nah ini udah laporan keuangannya, kita cek adalah pendapatannya adalah ini, pendapatan sewa, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ini pendapatan nih. Ini beban. Nomor berdasarkan produk jasa, kimia dasar, pabrikan, jasa logistik, jasa pemimpinan. Nah, ini kawasan industri. Kalau kemarin di Juni itu 366 dari penjualan. Kalau kita lihat dari penjualannya aja naik 19% aja. 366 dikali 0,19 nambah ya 70 lah. 366 ditambah 70. Berarti kemungkinan adalah pendapatan dari tanah sendiri itu akan mencapai angka 436 juta miliar. Minimal tuh 436 miliar. Itu minimal. Karena beliau berani mengatakan kemungkinan akan naik 19%, up to 19% tahun ini. Itu hanya dari penjualan lahan. Di satu sisi masih ada harga-harga komoditas terutama oil yang masih naik. Jadi untuk tahun ini saya menilai perihal Akra pendapatannya akan luar biasa ya.
pendapatannya akan luar biasa. Kalau secara EPS di 2021 itu di angka 55, kemungkinan besar untuk tahun 2022 secara year to date, secara setahun kemungkinan bisa aja ke 100 per lembar pendapatannya. Nah, melihat seperti itu, baiknya seperti apa? Kembali lagi ke plan teman-teman. Sudah masuk harga beli apa belum? Nah, itu disesuaikan lagi dan dianalisa lagi. Kalau secara short term, akhir tahun bahkan sampai 2023, saya berani mengatakan bahwa Akra ini menarik untuk dikoleksi. Gitu. Mungkin itu pembahasan saya tentang public expose-nya ya, Akra, dan ada hal yang membuat saya tertarik dan merasa wow, amazed ya perihal di sini, karena akan ada satu sektor yang kemungkinan akan salah satu sektor segmen dari perusahaan yang labanya akan naik lumayan signifikan, yaitu dari penjualan kawasan industrinya. Mungkin itu video di kali ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.